Rahimahullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk pertengahan bulan Zulhijjah. Sebentar lagi setelah Zulhijjah apa, Bu? Kayaknya bingung kalau Zulhijjah itu apa gitu ya. Ya, habis Zulhijjah kita Muharram. Tadi lihat kita perjuangannya Nabi Ibrahim, perjuangannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika masuk di Muharram ini adalah perjuangan Rasulullah SAW. Maka saat ketika diri kita bagaimanapun kondisinya, ketika tadi Abi mengatakan bahwa kita maka senantiasa menerima apa yang memang Allah takdirkan. Ketika diri kita kalau ingin tahu kondisi Allah sedang ridho atau tidak, Allah sedang suka atau tidak kepada kita, maka lihatlah pada diri kita. Saat kita ridho dengan ketentuan Allah, saat diri kita ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah, maka disitulah kita sedang maka disitulah Allah sedang ridho kepada kita. Saya ulang, Ibu, kalau kita ingin lihat Allah ridho, Allah suka, berarti bagaimana diri kita menerima atas takdir dari Allah. Kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita suka, Allah suka. Jadi kalau kata Allah dalam hadis qudsinya, ada inda wajhi abdi, aku itu akan bersama prasangka hamba. Jadi kan terkadang kita, Bu, memang tingkat yang tertinggi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rukun iman adalah menerima qada dan, kalau saya menerima qada. Ya, tadi kalau Nabi Adam terpisahkan 200 tahun, kalau saya mau bersatu terus, mau di sekolah, mau di pengajian, mau di rumah, alhamdulillah bareng terus ya. Nah, ini adalah salah satunya menerima qada dan qadar. Bosan katanya. Ya. Nah, saat ketika kita rukun iman yang ke-6 ini adalah menerima qada dan qadar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rukun iman menerima qada dan qadar disimpannya di terakhir? Karena ini adalah puncaknya. Banyak orang yang beriman kepada Allah, banyak orang yang beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Tapi saat menerima ketentuan dari Allah, orang banyak yang tidak gitu. Ya, coba Bu, sekarang ya iman kepada Allah, tapi ketika alis masih disulam, ya kan? Iman kepada Allah, tapi hidung masih operasi plastik, ya nggak Bu? Ya, masih sulam, sulam apa gitu ya? Ya, berbagai. Padahal itu adalah saat kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti perempuan tidak dilarang, bukan berarti perempuan itu dilarang berhias, boleh. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan. Terus apa itu? Ya, berhias boleh, tapi sewajarnya. Ya, berhias boleh ketika diri kita dandan boleh, namun sewajarnya. Yang tidak boleh adalah merubah ketentuan yang sudah Allah takdirkan. Emang takdirnya ibu Nasakya ya udah gue terima, gitu kan? Kan sekarang apa banyak Bu ya, coba udah hidung ditambahin, udah pipi ditirusin, udah ini dagunya dipanjangin, giginya dikelincingin, udah macam-macam, betul mah? Ya nggak Bu? Ini adalah salah satu ketika diri kita tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Rukun iman yang ke-6 menerima ketentuan dari Allah. Saat ketika diri kita bagaimanapun yang Allah berikan kepada kita, itulah pasti yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika diri kita menerima takdir dari Allah, jangan sampai merasa terpaksa, jangan sampai merasa kecewa
adalah saat Allah takdirkan apapun kepada kita, maka kita harus menerimanya. Kira-kira mudah apa mudah banget tuh? Mudah nggak Bu? Ibu saat menerima takdir biasanya segala sesuatu itu saat ada musibah, saat ada kecelakaan biasanya alhamdulillah atau begini. Ya, kita biasanya cepatnya alhamdulillah ya Allah. Saat ketika diri kita apapun yang Allah berikan kepada kita alhamdulillah. Kenapa? Karena saat disitulah Allah inginnya manusia berharap kepada Allah. Saat kita mendapatkan kecewa oleh manusia, contoh kita berharap yang kepada manusia. Biasanya Bu, ibu kalau kerja pasti dapat gaji, ya kan? Kalau kerja biasanya dapat gaji. Ternyata gajinya telat. Kira-kira di ibu ngomel atau alhamdulillah? Ya, kan kita biasanya responnya kok begini, wah ini mau udah lisan, ya kan? Nah di sini salah satu maksiatul ain, maksiatul lisan. Salah satu maksiatul lisan saat ketika apa yang Allah takdirkan kita tidak bisa menerimanya, maka disitulah diri kita sedang maksiatul lisan. Ya, maka ketika diri kita saat apapun yang terjadi harus segera cepat. Apa yang kita harus cepat kembalikan, yaitu adalah semuanya takdir dari Allah. Memang wasilahnya manusia, memang di situ ada wasilahnya. Entah itu kejadian sesuatu apapun itu, memang ada wasilahnya. Tetapi saat ketika diri kita, maka senantiasa yang perlu kita maksimalkan harapan kita, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu, tadi ya saat ketika kita ada jalanan macet, ada kecelakaan, ada tadi honor telat, honor bapaknya telat, contohnya gitu ya. Ya, nah saat ketika kita kira-kira itu adalah ulah manusia atau memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulah manusia atau ketentuan Allah? Ragu-ragu. Ragu-ragu ketentuan Allah apa yang ulah manusia? Hati-hati ketika diri kita, punten Ibu, kemarin lah saya ketika kurang sehat, saya lagi lepak aja. Saat di situ ketika diri kita, kalau lagi kurang sehat, kan kita baru sadar, kita nggak bisa ngapa-ngapainnya, mau gerak ke sini salah, mau gerak ke sana salah, mau tidur salah, mau kaki di atasin pun nggak enak dan lain sebagainya. Di situ saat ketika kita sudah tidak berdaya baru sadar, oh kita nggak bisa ngapa-ngapainnya. Kan kita kalau lagi sehat maka bisa ini, bisa itu, bisa ono dan lain sebagainya. Ya kan? Terkadang lupa atas kehendak Allah. Padahal semuanya itu adalah yang terjadi kepada diri kita, semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi kecuali hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat tadi Bu, ketika kita sakit, ya, ketika diri kita ada yang terjadi kepada diri kita, ya, entah apapun itu, ya, entah itu berkaitan dengan manusia ataupun yang lainnya, maka kita segera kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu. Memang tidak cepat. Biasanya ada A, B, C, kita pelantarannya untuk mengembalikan kepada Allah itu kadang harus senggol dulu ibaratnya, gitu kan? Harus senggol dulu, harus tegur dulu, baru kita sadar oh ya ini yang Allah. Ya, maka saat ketika semua yang terjadi, mudah-mudahan kita termasuk mengimani rukun iman yang ke-6. Ya, biar apa tadi tidak maksiatul lisan, tidak maksiatul ain, tidak maksiatul rijlain, ataupun maksiat kaki, maksiat mata dan lain sebagainya. Kenapa? Biar kita senantiasa menerima apa yang memang Allah takdirkan kepada kita semuanya.
Sekali lagi, ibu kalau sudah kecewa urusan dunia, urusan akhirat. Dunia melulu, harta melulu. Nah, ya, terkadang kan tadi ternyata yang kita sering rasakan kecewa adalah urusan dunia, urusan dengan manusia, urusan harta, urusan yang lainnya, pekerjaan dan lain sebagainya. Pernah nggak ada yang kecewa? Aduh, saya malam ini nggak bisa sholat tahajud, saya kecewa sebesar-besarnya yang begitu. Tahun ini belum bisa kurban, contohnya ibu tahun ini belum bisa kurban, mungkin yang biasanya kurban 1, tahun ini belum bisa kurban 2, kira-kira dia kecewa nggak begitu? Halo. Nah, sebetulnya yang perlu kita rubah mindset kita saat ketika diri kita yang merasa kecewa, saat Allah belum menguatkan kita untuk terus berbuat baik. Rasulullah saat kurban, Rasulullah kurbannya berapa, Bu? Halo. Yang paling banyak berapa? Yang paling banyak berapa, Bu? Bingung. 100 unta. Bukan kambing. 100 unta. Ibu ada yang 100 unta? Ada yang 10 unta? 10 sapi? 1 sapi aja begitu lucu. Ya nggak mau. Kita sapi aja kita 7 orang. Ini Rasulullah 100 sapi, 100 unta. Dan beliau menyembelihnya sendiri 63. Bu, kalau kita belum bisa seperti Rasulullah, sholatnya belum bisa seperti Rasulullah, beramalnya belum seperti Rasulullah, ya jauhnya kita seperti Sayyidah Khadijah lah. Kalau Rasulullah memang kekasihnya Allah, ini istrinya Rasulullah deh. Kita kalau belum bisa seperti Sayyidah Khadijah, saat suami sedih bagaimana bisa sepertiga kesedihannya hilang, ini kita harus kecewa. Kecewa sama siapa? Sama diri kita. Kenapa kita belum bisa maksimal? Kenapa diri kita belum bisa beramal? Kalau kecewa untuk urusan dunia, apakah kita bisa selesai saat itu? Kalau hati kita masih rusak terus, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu terus. Apalagi kecewa sama orang, seminggu, setahun bisa terus diungkit. Ya nggak, Bu? Tapi saat ketika diri kita belum bisa beramal untuk urusan akhirat, diri kita belum bisa beramal lebih baik lagi daripada hari kemarin, maka disitulah kita yang harus kecewa. Kenapa ya Allah kok engkau nggak mau nih? Saya contohnya, Bu, ibu lagi belum bisa tahajud malam ini contohnya. Ya Allah, kenapa engkau nggak mau ketemu dengan saya ya Allah? Apakah engkau nggak mau aku minta ya Allah? Sudah nggak sampai seperti itu? Ya, saat kita tahajud kita kesiangan. Kenapa sih kok saya tahajud sampai kesiangan? Mungkin kalau ibaratnya jualan tinggal bubuk kok. Tinggal yang sisa-sisa perjuangannya. Ya, saat kita kan kalau sepertiga malam itu waktu mustajab. Saat kita belum bisa bangun sepertiga malam, disitulah kita yang harus betul-betul merasakan kecewa sama diri kita. Saat kita belum hari ini belum bisa lebih baik daripada kemarin, disitulah saat kita harus kecewa sama diri kita. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu. Ya, kemarin ketika Sayyidina Umar saya sampaikan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Saat untuk urusan akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Ya, Bu. Sudah ketika kita sholat, ya Allah, saya seandainya sholat ini sholat terakhir bagiku, jadikan sholat terbaik untuk. Saat ketika kita ngaji, seandainya ngaji ini terakhir bagiku, ya Allah, jadikan ngaji yang terbaik untukku. Kenapa? Karena untuk urusan akhirat kita nggak ada ampun, Bu. Yang mau kita bawa, bekal kita adalah urusan akhirat. Dan urusan dunia mah, buat apa kita mati-matian untuk urusan dunia? Karena urusan dunia tidak dibawa. Ibu cari contohnya, ibu pengen ngumpulin, contohnya punya tabungan, pengen tabungan gede, kita pengen punya rumah. Ibu kalau di rumah, ibu tidur serumah atau satu kamar, Bu? Kamar. Ibu kalau
Satu kamar juga nggak penuh ya. Satu kasur juga ibu paling sepertiganya, betul? Ya kan? Kita pengen, ya kita kan kadang ibu cuma hanya angan-angan saja, hanya nafsu belaka. Ya kan, pengen rumah mewah, pengen punya kendaraan yang megah dan lain sebagainya. Rumah yang megah, kendaraannya mewah. Itu adalah hanya angan-angan belaka. Kalau kita semua itu tidak dibawa sampai akhirat, kendaraan kita tidak dibawa sampai akhirat, rumah kita tidak bisa bersaksi nanti di akhirat, semuanya ibu pakaian yang kita pakai buat apa? Toh kita hidup di dunia sebentar. Di dunia mana fana, sifatnya rusak. Sekarang baju ibu hari ini cantik, 2 kali, 3 kali dipakai, udah baju bekas. Ya kan? Iya, baju bagus hanya sehari, 2 hari, paling lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sisanya ada orang baju bagus lagi, kita beli baju bagus. Sekarang kita contohnya ibu beli motor yang terbaru, keluaran terbaru, setahun 2 tahun nanti jadi motor lama. Orang lain ada lagi yang beli baru. Capek nggak bu kalau untuk ngejar dunia? Maka kita saat ketika diri kita untuk urusan akhirat tadi, ketika kita hari ini belum bisa lebih baik daripada kemarin, saat diri kita hari ini belum bisa infak yang terbaik daripada hari kemarin, saat diri kita belum bisa sholat tahajud, saat kita belum bisa sholat duha, saat kita belum bisa maksimal untuk urusan akhirat, maka disitulah kita yang harus kecewa sama diri kita. Ya, karena kita tidak tahu kapan akan Allah jemput. Mau dijemput, mau diambil bu? Entar dulu. Direnggut. Ya, mau dijemput, mau diambil bu? Kalau diambil itu bisa dipaksa. Tetapi kalau dijemput biasanya orang sudah siap. Ya, tinggal kita mau dijemput, mau diambil. Tinggal diri kita ya nungguin duduk cantik ya sampai-sampai yang ketika malaikat Jibril mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang lagi berusak-rusuk, yang lagi sibuk urusan dunia, tetapi disitulah wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kepada Allah, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Bukan kita yang berharap, tetapi Allah yang memanggil, mempersilahkan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan kau masuk kepada surga yang mana saja. Masya Allah. Kalau kita sudah dipersilakan begitu, jangan sampai kita masih betah di dunia, Allah sudah diambil. Alhamdulillah. Kita masih sibuk untuk urusan dunia, kita masih sibuk untuk urusan yang halnya yang isi perut lah, ataupun yang lainnya. Tetapi justru kita mudah-mudahan sibukkan diri kita untuk urusan akhirat kita. Amin insya Allah.